Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan. Dirinya sudah mengantongi restu Presiden Jokowi maju ke bursa calon ketua umum PSSI. Erick berjanji bersih-bersih sepak bola Indonesia, bahkan berani berhadapan dengan mafia. Berikut perbincangan eksklusif Erick Thohir dengan jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Salah satu nama yang menarik perhatian di bursa calon ketua umum PSSI sudah pasti Menteri BUMN Erick Thohir. Dan saya, Friska Clarissa, saat ini sudah bersama eksklusif untuk berbincang langsung dengan Pak Erick Thohir. Halo, sehat Pak Erick? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali pertama kali di TV untuk berbincang pasca mendaftar ya jadi ketua umum PSSI. Jadi ceritanya gimana Pak Erick? Soalnya kan gini, waktu Desember lalu ketemu wartawan di DPR, saya ingat banget Pak Erick bilang bahwa itu masih jauh kayaknya soal pendaftaran jadi ketua umum PSSI. Terus sekarang kenapa dianggap momentum yang tepat? Waktu itu memang waktu tanggal awal Desember kalau nggak salah sebelum ke Doha. Betul. Itu media nanya ke saya, Pak gimana kalau gini-gini? Ya saya bilang terlalu dini karena saya nggak tahu apa-apa dan tidak pernah terpikir gitu. Cuman waktu saya ke Doha, saya juga ya dalam tanda kutip nonton, terus banyak ketemu figur-figur besar di sepak bola. Dan salah satu ke Doha itu kan selain saya rapat dengan Menteri Keuangan Doha, beberapa petinggi Doha, dan juga ada surat Bapak Presiden ke Emir waktu itu. Ya. Saya juga di set meeting waktu itu diharapkan Pak Menpora bisa ketemu ketua FIFA, waktu itu Presiden FIFA, untuk bicara umur 20. Ya. Nah, mungkin persepsi yang terbentuk waktu itu oleh para voters, wah ini figur yang menarik. Karena saya ingat sekali setelah saya kembali dari Doha banyak sekali yang minta ketemu. Ya. Dan mereka menyampaikan hal-hal yang mereka rasakan selama inilah. Tapi nggak mungkin kalau saya nggak tanya, udah izin Pak Jokowi pastinya ya? Ya iyalah. Jadi ketika saya diminta mendampingi para voters mendaftar, saya minta waktu ke Bapak waktu itu, sampaikan Pak, ini para voters ingin mendaftarkan saya. Pak Jokowi waktu itu bilang, oh gitu, bisa bagi tugas. Insya Allah Pak, toh kalau di BUMN kan saya punya tim yang sangat bagus dan hasilnya alhamdulillah sudah ada Pak. Ya. Lihat aja seperti laba BUMN yang tadinya 13 jadi 124 dan insya Allah tahun ini 200. Ekosistem BUMN juga kita maksimalkan mengenai kesehatan, pangan, energi, pembukaan lapangan pekerjaan, udah hasil datanya gitu. Iya saya percaya yang itu. Yang ini seperti apa? Ya saya akan membuat tim yang profesional Pak. Yang saya pastikan ya kalaupun itu timnya ada di Exco, ya mungkin nanti mereka kurang tidur semua Pak, saya bilang. Karena kalau saya di BUMN sendiri, ketika COVID sendiri kantornya nggak tutup tuh. Silakan cek teman-teman wartawan di BUMN juga gitu. Jadi ya saya pastikan mereka harus kerja profesional siang malam, ya karena ini kan aspirasi daripada seluruh rakyat Indonesia bahwa harus ada perubahan di PSSI itu gitu, di sepak bola Indonesia. Ketika saya juga diwawancara dulu, saya bilang ya udah saatnya dibongkar, membangun fondasi yang baik secara bersama gitu, bukan individu ya tapi secara bersama. Lalu Bapak bilang ya udah kalau gitu ini baik ya, persepsi nanti antara PSSI dan pemerintah berjarak untuk bangun sepak bola Indonesia ini bisa tidak terjadi lagi. Padahal kan saya ini pecinta sepak bola, ingin sepak bola itu maju. Yeah. Tetapi kadang-kadang dibilang kita mau intervensi. Ya, seakan-akan pemerintah ini jelek. Oh Pak, saya pastikan itu Pak. Dan Bapak tahu hubungan saya sama FIFA baik. Dan itu yang selalu saya sampaikan dari 2015 waktu itu. Nah jadi ini sebuah transformasi ya yang saya rasa kita harus lakukan bersama-sama, tidak melihat ini siapa dan kenapa. Gitu. I see. Berarti kalau tadi dari yang Pak Erick bilang, Pak Jokowi ini nggak hanya merestui Pak Erick maju, tapi juga jadi ketua umum. Sampai sejauh itu. Intinya Pak Jokowi melihat beliau ingin ini bersatu, benahin sepak bola. Jangan gini loh, jangan pas susah pemerintah dimintain tolong. Tapi kalau ada glorinya, oh ini kita yang
kerja keras. Dimulai harus dari sepak bola yang bersih dulu. Itu yang utama. Jadi nanti semuanya bisa menjadi saluran yang positif gitu. Iya. Nah pengurusnya juga harus bersih. Nggak bisa pengurusnya, oh ada titipan ini, pengen itu, ini, oh ini, ya nggak bisa. Kita ingat, Pak Erik bilang bahwa butuh nyali nih untuk membersihkan dari tangan-tangan kotor. Sejauh ini apa sih Pak tangan-tangan kotor karena begini, siapa atau itu apa yang jadi problem utama? Itu ketika kita memegang sepak bola yang benar-benar ini masyarakat harapkan gitu, ada pembersihan total, Ya. itu kan konflik of interest akan terjadi, termasuk ke saya nanti. Ya, mengambil keputusan yang ini mungkin pendukung saya nggak suka, ya, atau mungkin exco ini nggak suka. Nah, makanya saya bilang rule of the game-nya harus ada. Dan ketika kita ngambil keputusan itu harus yang benar-benar keyakinan kan jauh dari konflik of interest. Nah, ini yang kita harus jaga. Ya, termasuk kan? lawan mafia nggak gampang tuh. Loh, harus kita hadapi, ya kan? Itu dia. Nah harapannya buat timnas ini gimana? Kalau kita bicara timnas kan banyak harapan, misalnya AFF kita belum pernah juara. Nah berbenahnya dari mana? Ya kembali gini, kita itu nggak bisa bentuk timnas ya kemarin. Kita harus lihat apa yang dibutuhkan. Sintayong, pelatih yang bagus. Dibutuhkan. Tetapi perlu nggak support lebih? Perlu. Kita tidak punya fasilitas training buat tim nasional. Kalau perlu 2. Yang udara panas sama udara yang tinggi. Supaya apa? Ketika mereka bertanding, mereka sudah punya adaptasi. Ya, ada yang panas, ada yang tinggi jajaran. Karena itu beda paru-parunya. Training center. Lalu pelatih Sintayong perlu nggak dilengkapi oleh orang-orang yang memang mendukung dia? Jangan malah jadi politiking di dalamnya. Bener nggak orang yang sincere, yang tulus mau belajar? Bisa nggak dari junior semua mainnya sama sampai atas? Iya kan? Nggak mungkin tim Jepang itu main kayak kemarin kalau nggak dari latih kecil. Dari umur 16, 17, semua sama sistemnya. Kalau perlu dari 13. Para sultan lah selebritas dikatakan ada Atta, Raffi, Baim, Mas Kaisang juga ada di sana. Mereka baru nggak di industri ini? Iya. Ya itulah. Kalau mereka yang baru-baru aja udah mulai kapok, iya kan? Kita harus kurangi tipe pemilik sepak bola yang jual beli klub. Kita harus dukung yang memang mau berinvestasi di klub itu. Ya, artinya apa? Ya, kadang-kadang pemilik ini sudah membenahi 5-6 tahun, lalu dia pindah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sering pindah, ya berarti bisnis banget gitu. Saya dikasih kesempatan punya Inter Milan. Banyak sekarang permintaan saya beli lagi klub Italia. Saya nggak mau. Kenapa? Loh, karena itu jadi bagian, rupanya dulu di Inter Milan nih bisnis, bukan kecintaan. Yang saya lakukan di Inter Milan karena saya cinta dan bisnis. Nah, jadi kalau mereka, figur-figur ini, punya keinginan membangun, kita harus dukung. Gitu. Apa sih titipannya mereka kemarin sampai Atta kan sempat bilang kapok tuh di sepak bola. Ya, karena gini, ya saya nggak tahu ya. Mungkin dia merasa lagi main benar, tiba-tiba di ujung kena penalti. Ya. Nah kayak gitu-gitu kan, kalau memang wasitnya salah, ya, is okay, itu lumrah manusia. Tapi jangan juga wasit disalah-salahin terus, kasihan mereka juga punya keluarga, mereka punya manusia. Makanya nanti mesti ada apa? Teknologi. Ya, di World Cup bolanya aja pakai chip. Ada VAR, ya kita juga harus dong. Katanya mau kelas dunia, masa teknologi nggak dilibatkan? Sekarang mah kalau main-main gitu ketahuan, nggak usah pakai teori, kita harus pakai nyali dulu gitu. Ya kan? Ini pun saya memposisikan ini mesti pakai nyali loh dengan tadi hal-hal yang ini. Iya. Nah, dengan persepsi, aduh ini nggak puas kerjanya nggak kebanyakan gitu. Iya. Ya, dan saya bilang bahwa kenapa saya bisa sukses di sini karena tim, bukan karena saya sendiri gitu. Ya. Tapi yang jelas tadi pintu masuk awalnya adalah nyali untuk sepak bola yang bersih itu dulu ya. Harus kita bersih-bersih sepak bola kita, harus kita bongkar, kita bangun bersama lagi tanpa menyalahkan siapapun. Itu. Terima kasih banyak waktunya. Masih. Menteri BUMN Erick Thohir yang juga calon ketua umum PSSI. Mohon dukungan.